wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah semester 6 kelas E dengan nomor NIM 238620601218. Video ini saya buat untuk mata perkuliahan pengembangan pembelajaran sains dengan dosen pengampu Ibu Andri Apriani, di mana kita diberikan 5 pertanyaan secara lisan mengenai pembelajaran sains. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan? Dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan? Jawabannya adalah pendekatan dalam pembelajaran membantu siswa lebih aktif, mudah memahami konsep IPA, dan membantu melatih cara berpikir yang lebih ilmiah. Nah, jikalau guru tidak menggunakan pendekatan, maka pembelajaran akan mudah menonton, menjadi membosankan, siswa akan pasif, dan tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif. Dari keempat dimensi tersebut, manakah menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Jawabannya adalah dimensi metakognitif. Karena dimensi metakognitif ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami, mengontrol, dan mengevaluasi proses berpikir sendiri saat belajar. Pertanyaan yang ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA berdasarkan kurikulum Merdeka? Yang jawabannya adalah yang pertama, identitas modul, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga, tujuan pembelajaran, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, metode atau model pembelajaran, yang keenam, media dan sumber belajar, yang ketujuh, langkah-langkah pembelajaran, yang kedelapan, asesmen atau penilaian, yang kesembilan, refleksi atau tindak lanjuti. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan dalam pembelajaran IPA. Jawabannya adalah cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan. Guru dapat menggabungkan dua model pembelajaran yang saling berkaitan atau saling mendukung, contohnya problem based learning dan discovery learning, agar siswa lebih aktif dan pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan berpikir kritis di SD adalah? Menurut saya, model pembelajaran yang paling efektif adalah problem based learning atau berbasis masalah yang sering disingkat PBL, yang paling efektif. Karena siswa dilatih memecahkan masalah, menganalisis, berdiskusi, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're